Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya lagi-lagi ini kabar yang sangat luar biasa ya. Karena ada satu pemain keturunan kita ya. Ini update-nya ini sangat luar biasa karena berhasil mencetak 2 gol dalam 2 laga. Bahkan dirinya pun mampu mencetak brace ya. Siapa lagi kalau bukan sosok Mauro Zilstra. Nah, Mauro Zilstra ini pemain 19 tahun ya yang saat ini membela Volendam U21. Ini lagi-lagi menunjukkan tajinya. Banyak yang mengatakan daripada Mauro mending oleh Romeni. Kemudian daripada Mauro mending striker yang lain seperti ini contohnya Milan Manhoef ataupun yang lain. Tetapi kita juga harus sadar diri teman-teman. Kita ini sedang diproses berkembang ya. Fase timnas ini sedang berkembang. Tentu untuk memilih pemain, kemudian menentukan pemain itu jelas tergantung dari bagaimana strategi Sinteyong. Nah, kemudian kalian juga sudah lihat bahwa sebenarnya untuk Mauro Zylstra ini berkasnya sudah diberikan kepada PSSI dan Mauro Zylstra ini statistiknya menurut saya ini sangat luar biasa ya. Di 4 pertandingan terakhir ya, 4 game dia sudah mencetak 5 gol, 1 assist ya. Ini membuktikan bahwa secara jam terbang ya dia sudah dapat untuk sosok Mauro Zylstra ini. Dan apakah dia akan diturunkan ke tim senior timnas Indonesia, kita juga tidak tahu ya. Karena kita juga berkaca dari sosok Jens Raven yang ini outputnya ini atau tujuannya ini untuk jangka panjang. Jadi mungkin bisa nanti membela U19 dulu, U21 dulu, atau U23 dulu. Nah, ini menjadi poin penting. Saya akan membahas tuntas ya mengenai updatean terbaru dari Mauro Zylstra ini. Tapi sebelum lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah ya bau badan ya ataupun kalian kurang pede ya dengan teman-teman kalau kumpul ya atau ketika bekerja itu sering berkeringat, saya ada rekomendasi varian baru ya. Ini parfum premium, full premium tanpa campuran. Ini 100% bibit murni. Ini buktinya ya kalau kita goyang seperti ini tidak akan berbusa. Ini membuktikan bahwa ini tanpa alkohol dan juga tanpa campuran apapun. Ini 100% bibit murni juga bisa untuk ibadah. Jadi saya sangat rekomendasikan kalian untuk ambil ini ya, untuk link pembeliannya itu ada di deskripsi video ya. Jadi bagi kalian yang berminat silahkan kalian klik di deskripsi video untuk pembelian mumpung masih promo. Nah, kemudian ya, awal yang baik sebenarnya bagi Mauro Zylstra untuk mengawali musim di Volendam ya, di Eerste Eredivisie ya, di divisi 2 tapi di kelompok umur ya, U21-nya ya. Dia sangat tajam sekali ya, bahkan dirinya pun juga sudah mengemas ya dari uji coba dan juga pertandingan resmi itu sudah 9 gol. Ini artinya dengan 4 gol ya, 4 gol di laga resmi dengan 4 laga dengan 5 gol di laga resmi ini menurut saya menjadi poin positif sekali. Apalagi terakhir ya, dia saat melawan Excelsior Rotterdam ya, dia mampu mencetak 2 gol brace. Nah, ini bagus sekali lah untuk sosok Mauro Zylstra ini. Jadi mungkin yang mengatakan ini nanti aja dulu, tunda dulu untuk sosok Mauro Zylstra. Ya, kita tidak bisa seperti itu ya. Kalau memang Sintayong membutuhkan ya, ataupun Coach Indra Safri membutuhkan, ya harus diangkut ya. Apalagi berkasnya juga sudah diambil oleh PSSI. Tetapi kita juga harus ingat ya, PSSI ya melalui the real of God-nya ya. Kalian sudah tahu siapa ya? Bapak Yunus Nusi. Ya, kemarin setelah sumpah acara ya sidang DPR ya, acara sidang DPR membahas mengenai Hilgers dan juga Eliano, dia mengatakan bahwa saat ini memang PSSI tidak bisa untuk fokus memproses sosok Mauro Zylstra karena sedang fokus untuk 2 pemain ini ya. Ya kalau menurut saya ini hal yang wajar. Jadi kita hanya tinggal menunggu saja. Kalau 2 ini sudah selesai ya mungkin ada pemain lanjutannya. Dan kita tidak perlu apa ya, banyak yang kemarin ya mungkin nyinyir ya, banyak yang kecewa lah dengan salah satu anggota DPR. Kemudian dirinya mengatakan bahwa lebih baik mengandalkan akamsi daripada pemain keturunan. Ya menurut saya kita tidak perlu tanggapi karena mereka ya secara legal kemudian secara berkas ya itu masih ya dan juga darahnya itu masih darah Indonesia. Jadi mereka juga memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraan. Jadi kita tidak perlu repot ya. Dan juga kita tidak perlu dalam hal ini primitif mengenai pemikiran. Masih bangga kalaupun kalah dengan pemain-pemain pribumi dibanding pemain-pemain keturunan. Ya, kita boleh saja berargumen seperti itu, tetapi kita juga harus melihat, berkaca bagaimana industri sepak bola saat ini ya.
dan bagaimana peluang timnas Indonesia untuk berkembang. Nah, apalagi dengan para pemain-pemain timnas yang saat ini ya, untuk bergabung bersama timnas Indonesia itu selektif sekali. Tidak asal-asal comot seperti mungkin ya, mohon maaf di era sebelum-sebelumnya. Ya, 2010, 2012, 2014, bagaimana timnas sedang kacau-kacaunya. Ya, dibantai Bahrain 10-0 ya, kemudian juga beberapa pertandingan yang menurut saya juga memalukan. Ya, ini lagi-lagi ini adalah prestasi ya. Entah ini akan bertahan hingga beberapa tahun, menurut saya juga ini bisa menjadi potensi. Contohnya seperti ini, Mauro Zilstra umurnya masih 21 tahun. Ini umurnya masih 21 tahun. Kemudian dirinya juga ya untuk bisa menjadi pemain bagus, itu peluangnya masih ada. Tetapi kalau memang ya dia sudah mengirimkan berkas ke PSSI, saya yakin sekali pelatih Sinteyong juga sudah menilai dirinya. Itu saja untuk cara berpikir kita. Jadi apakah Zylstra ini perlu untuk dinaturalisasi? Jawabannya ya menurut saya ini sangat perlu. Karena memang selain ya kita menunggu ya bagaimana hasil dari Liga 1 ya, kita juga harus melihat ya dan juga sama-sama lah kita sebagai controlling lah, mengontrol situasi ini agar lebih kondusif dan semakin baik dengan perpaduan antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Ini tidak ada salahnya ya kalau memang sosok Mauro Zylstra ini segera bergabung bersama timnas Indonesia. Karena memang sebenarnya itu yang dicari ya, bagaimana kompetensi dirinya ya, bagaimana kekuatan dirinya ketika memang dia bergabung bersama timnas Indonesia itu bagus. Dan bagaimana dirinya selalu ya memiliki komitmen kepada timnas itu juga bagus. Jadi dari sini pun ya kita tidak perlu ribut ya, kita prioritaskan oleh dulu baru Zylstra, tidak perlu. Karena memang Zylstra saat ini sedang naik daun ya, permainannya bersama Volendam ini juga sangat meningkat. Jadi menurut saya dengan 4 game, 5 gol, 1 assist itu adalah hal yang sangat luar biasa di saat ya bagaimana pertandingan di Liga Eropa ini semakin meningkat levelnya dan juga dari segi lawan-lawannya pun lebih tinggi dibanding liga kita. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Mauro Zylstra ini? Apakah kalian setuju jika di bulan 10 atau bulan 11 ya Mauro ini segera dinaturalisasi? Silakan kalian tulis di kolom komentar.